Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang. Setelah sebelumnya kita mempelajari hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel, kita lanjutkan sekarang ke bagaimana menyelesaikan soal-soal hukum Mendel ya. Baik itu hukum 1 Mendel maupun hukum 2 Mendel. Kita mulai yang pertama. Dalam soal di sini disebutkan bahwa jika B besar bulat, B kecil keriput, bulat dominan terhadap keriput, jika terjadi persilangan antara kacang ercis bulat homozigot dengan biji keriput homozigot akan menghasilkan F1 100% biji bulat. Jika terjadi persilangan F1 dengan sesamanya, F di sini adalah filial ya. Tentukan perbandingan fenotip dan genotipnya. Jadi ini menentukan, pertanyaannya adalah menentukan perbandingan fenotip dan genotip di keturunan kedua. Nah, ini B besar bulat, B kecil keriput. Artinya kalau huruf besar ini berarti dominan, ini huruf kecil keriput. Ya kalau tidak ada penjelasan misalnya intermediate atau kodominan berarti ini adalah dominan penuh. Parental pertamanya adalah bulat homozigot dengan keriput homozigot. Ini gametnya B besar, B kecil ya. Ingat ini 2 pangkat N berarti 2 pangkat 0, berarti hanya satu macam gamet masing-masing. Ini juga sama 2 pangkat 0. Maka F1-nya, filial pertamanya, turunan pertamanya adalah B besar, B kecil atau 100% bulat. Ini sesuai dengan soal ya. Nah, kemudian untuk menentukan perbandingan fenotip dan genotip F2-nya, maka P2-nya atau induk keduanya kita silangkan antara F1 dengan sesamanya. Jadi ini disilangkan dengan sesamanya. Ini gametnya, ini 2 pangkat N, 2 pangkat 1 berarti ada 2 macam gamet, B besar dan B kecil ini juga sama. Maka keturunan keduanya, filial keduanya adalah B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Jadi ada 4 macam genotip. Maaf, 3 macam genotip. Ada 4 kombinasi keturunan ya, maaf. Kalau dibuat dalam papan catur seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan perbandingan fenotipnya atau simpat yang tampaknya adalah 3 bulat, ini bulatnya ada 3, 1 keriput ini, atau 3/4 bulat, 1/4 keriput, atau 75% bulat, 25% keriput. Nah, perbandingan genotipnya ini ada 1, B besar, B besar, B besar, B kecil ada 2, B kecil, B kecil ada 1, atau perbandingannya 1, 2, 1, atau 1/4, 2/4, 1/4, atau 25%, ini 50%, ini 25%. Soal selanjutnya, jika B besar bulat, B kecil keriput, bulat dominan terhadap keriput, jika terjadi persilangan antara kacang ercis biji bulat heterozigot dengan sesamanya dihasilkan 1000 individu, nah ini tentukan berapa individu yang bergenotip B besar B kecil, berapa individu yang berfenotip bulat. Nah, induknya adalah berarti ini kan, B besar B kecil, B besar B kecil, karena ini adalah heterozigot. Ya, ini dengan papan catur keturunannya, ya. Maka perbandingan genotipnya adalah ini. Ya. Nah, pertanyaan pertama, berapa individu yang bergenotip B besar B kecil? Yang bergenotip B besar B kecil kan ada 2 di sini. 2/4-nya. Nah, karena individunya 1000 berarti ada 500. 2/4 kali 1000 individu, maka genotip B besar B kecil itu jumlahnya ada 500 individu. Pertanyaan B, berapa individu yang berfenotip bulat? Nah, yang berbulat kan ini ada 3, 3/4 ya. 3/4, jumlah keseluruhan individunya ada 1000, berarti jumlah fenotip yang bulat ada 750 individu ya. Kemudian soal selanjutnya. Jika B besar bulat, B kecil keriput, bulat dominan terhadap keriput, tentukan parental atau induk ya. Genotip kedua induknya jika kita mengharapkan turunannya atau filialnya menghasilkan 100% bulat ya.
Nah, di sini ada dua jawaban. Jawaban pertama adalah dua-duanya homozigot dominan. Kalau ini dua-duanya homozigot dominan kan ini gametnya B besar, B besar. Ini 2 pangkat 0 ya. Ini 1 berarti. Maka turunannya adalah B besar, B besar. Artinya ini adalah 100% bulat. Ya. Bisa juga salah satunya adalah heterozigot. B besar, B kecil disilakan dengan B besar, B besar. Ini 2 pangkat 1, ada 2 macam. Ini 2 pangkat 0, 1. Maka turunannya adalah ini. Maka ini semua fenotipnya adalah bulat. Ini berbeda hanya genotipnya saja, tapi fenotipnya sama. Ya, jadi supaya menghasilkan turunan yang 100% bulat, ya, tanpa dilihat genotipnya, yang penting bulat, maka kedua induknya bisa dua-duanya homozigot, bisa salah satunya adalah heterozigot. Soal selanjutnya, nah, jika kita menyilangkan jagung berbiji bulat merah, B besar, B besar, M besar, M besar dengan biji jagung keriput kuning, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, maka turunan pertama menghasilkan biji jagung bulat berwarna merah. Kemudian antara turunan pertamanya, maka akan menghasilkan F2 dengan perbandingan bulat merah, keriput merah, bulat kuning, keriput kuning sebagai berikut. Nah, ini untuk membuktikan berapa perbandingan fenotip dari persilangan jagung yang di dalam soal ini ya. Nah, kita tentukan dulu gennya ya. B-nya kan bulat, B besar bulat. Ini B kecil keriput ya, artinya B besar dominan terhadap B kecil atau bulat dominan terhadap keriput. M besarnya adalah merah, M kecilnya kuning. Nah, ini kita tentukan dulu ya. P1-nya berarti B besar, B besar, M besar, M besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Ini gametnya ya, 2 pangkat 0, hanya satu macam, ini juga satu macam. Maka turunan pertamanya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil atau 100% bulat merah. Ini sesuai dengan soal ya. Jadi keturunan pertamanya adalah bulat merah, seperti ini jawabannya. Ini rincian jawabannya seperti ini. Kemudian F1 disilangkan sesamanya. Berarti ini disilangkan dengan sesamanya lagi ya. Ini gametnya ada 2 pangkat 2. Ada 4 macam. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil ini. Ini juga sama. Nah, sebetulnya ini tidak perlu harus membuat gamet sebetulnya ya kalau menggunakan sistem ini ya. Nanti, nah untuk menentukan perbandingan fenotipnya, kalian tinggal ambil perbandingan fenotip ya dari persilangan B besar B kecil dengan B besar B kecil sebetulnya ini. Tinggal langsung ke sini. Nah, ini kalau ini disilangkan paralel ya. Ini kan monohibrid, maka perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Jadi bulat berbanding keriput adalah 3 tulis 1. Ini perbandingan fenotip bulat, keriput ini 3:1. Kemudian kita silangkannya ini. Ya, merah dengan merah ini kan. Ini akan diperoleh perbandingan 3:1 juga. Merah berbanding kuning. Ya, ini seperti ini. Tinggal ini satukan. 3 kali 3 9, B besar, M besar atau bulat merah. 3 kali 1 3, bulat kuning. 1 kali 3 3, ini keriput merah. 1 kali 1 1, ini keriput kuning. Diperoleh jawaban ya. Perbandingan fenotipnya adalah 9 bulat merah, 3 bulat kuning, 3 keriput merah, 1 keriput kuning, atau 9/16 bulat merah, 3/16 bulat kuning, 3/16 keriput merah, 1/16 keriput kuning ya. Soal selanjutnya. Nah, tanaman jenis jagung yang tinggi dominan terhadap pendek. Jadi tinggi dominan terhadap pendek. Ini udah tinggi dominan terhadap pendek. Bulat dominan terhadap kisut. Bulat dominan terhadap kisut ya. Jika dua tanaman jagung yang bersifat heterozigot disilangkan, maka ini tentukan perbandingan fenotip dan genotipnya. Ya, karena induknya heterozigot, jadi genotipnya adalah seperti ini ya. T besar T kecil, B besar B kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini kita langsung dengan sistem cabang atau juga sistem garpu ya. Sistem garpu.
Jadi kita silangkan per alel T besar T kecil dengan T besar T kecil, ambil perbandingan genotipnya 1, 2, 1. Kemudian kita silangkan lagi B besar B kecil dengan sesamanya, diperoleh perbandingan genotipnya 1, 2, 1. Ini tinggal digabung, ini juga sama. Ini tinggal kalikan. Ini ada 1, T besar B besar B besar. 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, dan seterusnya. Jumlahnya ini ada 16. Nah, kemudian nanti kita inventarisir. Yang warna merah ini, yang warna merah kan ada 4 ini. Ya. Ini adalah tinggi bulat ini. Tinggi bulat, ini tinggi bulat, ini juga tinggi bulat, ini tinggi bulat. Jumlahnya 9. Ya, bukan 4 ya. Jadi yang dijumlahkan yang ini, angka yang di depannya. 1, 2, 1, 2, 2, 4. Ini jumlahnya ada 9. Jadi yang tinggi bulat ada 9. Kemudian yang warna kuning ini, yang warna kuning tinggi kisut ya, tinggi kisut. Ini ada 3. 2 ditambah 1. Kemudian yang pendek bulat. Ini ada 3. Ini yang warna biru muda ya. Hijau maaf ya. Ini ada 3. Ini juga yang tadi adalah 1. Nah, ini adalah perbandingan fenotipnya ya. 9 tinggi bulat, 3 tinggi kisut, berbanding 3 pendek bulat, berbanding 1 pendek kisut. Nah, yang saya lingkari ini adalah perbandingan genotipnya yang ini. 1 T besar, T besar, B besar, B besar, berbanding 2 T besar, T besar, B besar, B kecil, dan seterusnya sampai terakhir berbanding 1 T kecil, T kecil, B besar, B kecil, B kecil. Nah, ini untuk menjawab soal seperti ini, itu bisa menggunakan sistem cabang atau sistem garpu. Kemudian, soal selanjutnya. Disilangkan tanaman semangka bentuk lonjong rasa manis. Lonjong. Yang ini berarti L kecilnya adalah bulat. Ya. Disilangkan dengan bulat rasa asam. Ya, ini bulat asam. Ya. Jadi L besar lonjong dominan terhadap L kecil bulat, M besar manis dominan terhadap M kecil asam. Itu gennya. Ini persilangannya adalah disilangkan antara L besar, M besar, M besar, disilangkan dengan L kecil, M kecil, M kecil. Ini gametnya 2 pangkat 0, hanya satu macam, L besar, M besar. Ini juga sama. Maka keturunannya adalah L besar, L kecil, M besar, M kecil. Semua penotipnya adalah 100% lonjong manis. Ya. Yang terakhir, dengan menggunakan sistem cabang atau garpu, tentukan perbandingan fenotip dan genotip dari persilangan kacang ercis biji bulat tinggi, ya seperti ini, dengan kacang ercis biji keriput tinggi. Nah, ini. Jadi induknya adalah B besar, B kecil, T besar, T besar, disilangkan dengan B kecil, B kecil, T besar, T kecil. Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan sistem garpu atau cabang. Kita silangkan per alel ya. B besar B kecil dengan B kecil, maka diambil perbandingan genotipnya adalah 1:1 ya. Jadi kalau ini disilangkan dengan ini, maka perbandingan genotipnya adalah 1 B besar B kecil, 1 B kecil B kecil. Kalau buat pepancar itu sebetulnya 2:2, cuma kita sederhanakan saja. Karena B besar B kecil ada 2, B kecil ada 2, kalau kita sederhanakan sama kan, 1:1. Kemudian kita silangkan alel yang ini, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Ini juga sama ya, 1:1 ya. Ini tinggal digabung, 1 kalikan ini 1, 1, 1. Ya, ini tinggal gabungkan B besar, B kecil, T besar, dan seterusnya. Ya. Ini jadi tidak selalu sistem cabang atau sistem garpu itu cabang 3, bisa saja cabang 2, bisa saja hanya 1 gitu, tergantung dari perbandingan genotipnya, hasil persilangannya ya. Jadi ini jawabannya. Jadi perbandingan genotipnya dari persilangan induk seperti ini adalah B besar, B kecil, T besar 1,
B besar, B kecil, T besar, T kecil 1, B kecil, B kecil, T besar 1, B kecil, B kecil, T besar, T kecil 1. Nah, perbandingan fenotipnya, yang ini bulat tinggi ada 2, kemudian keriput tinggi ada 2, atau kita sederhanakan adalah ini 1, ini 1. Nah, ini jawaban untuk soal yang seperti ini dengan menggunakan sistem cabang ya. Demikian kira-kira beberapa soal tentang hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Intinya kalau kalian memahami penyelesaian soal seperti yang barusan dijelaskan, untuk variasi soal yang lainnya itu bisa diselesaikan dengan baik dan dengan cepat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.